Kadangkala frame berpikir masyarakat, ya Muhammadiyah ya kan hanya agama Islam. Ya. Tapi secara kontekstual bahwa Muhammadiyah welcome kepada agama apapun yang mau mengikuti pendidikan yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram. Di mana saja, bukan hanya di Mataram, di seluruh Indonesia. Saya di Pasca Sarjana mencoba mengakomodir satu dosen Malaysia, UTEM. Beliau telah memberikan kontribusinya dalam satu semester kemarin. Saya mencoba, itu langkah awal untuk membuka bahwa fakultas-fakultas lain pun bisa mengundang mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kaum Podcast IBC, Islamik berkarakter dan cerdas. Kembali lagi bertemu dengan saya Naula Fatayatul Ulia yang akan menemani sahabat Kaum Podcast dalam program On Campus. Dalam program kali ini kita sudah kedatangan narasumber dari Direktur Pasca Sarjana Umat. Siapakah beliau? Ya udah, langsung saja deh kita sapa narasumber kita hari ini yang akan menemani kita ngobrol. Selamat datang Pak di Kaum Podcast. Terima kasih. Iya, terima kasih ya sudah menyempatkan diri untuk hadir di podcast ini. Ini salah satu kewajiban kita di umat. Iya, kita saling mendukung ya. Betul. Oke, sebelumnya nih banyak yang belum tahu kan, karena Pasca Sarjana ini termasuk baru gitu ya. Belum tahu siapa sih direkturnya gitu Pak. Nah, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri langsung ke teman-teman yang sedang nonton. Silahkan Pak. Baik. Terima kasih Naula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Lukman MPD, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Mataram. Ya. Dari mana asalnya Pak? Alhamdulillah, saya berasal dari Bima, Tente, Woha, Nusa Tenggara Barat. Yang mudah-mudahan apa yang kita niatkan di dalam meningkatkan kapasitas lembaga ini dapat kita capai bersama. Amin. Mudah-mudahan. Ya. Sekarang tinggal di mana Pak? Alhamdulillah saya tinggal di Desa Kekeri. Kekeri, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tidak terlalu jauh dari kampus gitu ya. Oh, dekat lah ya. Ujung Kota Mataram gitu ya. Oke. Sudah lama di Muhammadiyah Pak? Bergabung dengan Muhammadiyah? Alhamdulillah bergabung dengan Muhammadiyah pada tahun 2006. 2006. Ya kebetulan saya juga kebetulan saya juga alumni pendidikan bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Mataram, yang mudah-mudahan kiprah dan keikhlasan hati dan pikiran ini menjadi satu di dalam meningkatkan lembaga kita bersama, yaitu Perserikatan Muhammadiyah, khususnya Universitas Muhammadiyah Mataram. Amin. Dari umat untuk umat ya. Dari umat untuk umat. Setuju. Alumni umat kembali lagi ke Muhammadiyah. Betul. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Berarti udah lama banget ya berada di sini. Terima kasih. Udah lancar bahasa Sasaknya. Alhamdulillah, segedi-segedi. Ya, insya Allah. Tapi untuk jadi direktur pasca sarjananya sudah berapa tahun? Ya, alhamdulillah. Kalau kita melihat izin yang keluar, yang diberikan oleh Kemendikbud Ristek, itu pada tahun 2020. Namun operasinya 2021. Tepatnya pada 1 Juli 2021. Nah, program studi yang baru itu ada 2, yaitu program studi Magister Hukum dan program studi Magister Ilmu Lingkungan. Ya, pasca sarjana ini termasuk baru ya, karena baru berdiri berapa tahun. Boleh tahu nggak latar belakang berdirinya pasca sarjana umat ini? Oke, terima kasih Naula. Ya. Mungkin saya refleksi kembali. Kita patut bersyukur bahwa para tokoh kita
yang mendirikan Universitas Muhammadiyah Mataram ini telah memberikan dedikasi hidupnya untuk peningkatan kapasitas Universitas Muhammadiyah Mataram. Tentu di awal tahun baru ini kita juga harus menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para tokoh kita, baik yang sudah almarhum maupun yang masih hidup. Adapun tokoh-tokoh yang memiliki niat dan pikiran untuk memajukan Universitas Muhammadiyah Mataram itu, yang pertama kita kenal Haji Anwar Ikrama, yang kedua Haji Idrus, yang ketiga Prof. Abdul Karim Sahidu, kemudian yang keempat Kiai Haji Dimyanti Solihin, kemudian Agus Fian Wahab, kemudian Haji Soeharto, kemudian Profesor Haji Bahrudin, selanjutnya Pak Imam Hidayat, kemudian Haji Samsudin Anwar, kemudian Haji Agus Fian Wahab lagi, selanjutnya Haji Lalu Mujitahid, kemudian Haji Mustamin, dilanjutkan Haji Arsad Abdul Ghani. Kemudian saat ini kami juga atas nama Pasca Sarjana mengucapkan selamat dan sukses kepada Rektor baru kita, Dr. Andrus Haji Abdul Wahab MA, yang insya Allah kita mendukung penuh di dalam peningkatan kapasitas Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah, di ujung tahun 2022 inilah kita mendapatkan berkah, yaitu melahirkan sosok baru untuk menahkodai Universitas Muhammadiyah Mataram, dan kami percaya bahwa beliau mampu untuk meningkatkan kapasitas perserikatan kita, yaitu Universitas Muhammadiyah Mataram. Ide dan gagasan para tokoh tersebut bahwa Universitas Muhammadiyah Mataram harus terus dikembangkan sesuai dengan visi dan misinya, yaitu Islami, mandiri, unggul, dan berdaya saing di kawasan ASEAN. Nah, visi dan misi Universitas Muhammadiyah Mataram inilah yang coba kami berpikir bersama bagaimana umat ini terus maju. Salah satunya adalah melahirkan beberapa program. Salah satu program adalah program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah, memang lahirnya Pasca Sarjana di saat kepemimpinan Dr. Haji Arsad Abdul Ghani, MPD. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat bersama kita dengan keberadaan Pasca Sarjana ini menjadi branding, menjadi ikon ke depan bahwa Pasca Sarjana untuk semua. Amin. Mudah-mudahan itu harapan kami. Tapi kami yakin bahwa Pasca Sarjana saat ini baru berjalan 1,5 tahun. Kami telah melahirkan satu program studi lagi, namanya Program Studi Magister Pendidikan Dasar. Yang kedua, melihat dari sumber daya manusia, alhamdulillah, yang semula dosen kami hanya lektor, sekarang sudah banyak menjadi lektor kepala, yang insya Allah ikon yang ada di Pasca Sarjana, khususnya sumber daya yang ada, maka kami dorong untuk guru besar. Nah, ini yang harus kita komit bersama, karena kalau kita mau maju, maka sumber dayalah yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah menjadi profesor, karena di umat ini sudah banyak sekali doktor, entah hampir 60 orang. Dan yang masih
Yang masih sekolah ini mudah-mudahan mereka cepat selesai, dan yang baru pergi mudah-mudahan sukses dalam belajarnya dan kembali kepada lembaga kita. Itu harapan kami. Terus untuk visi misi yang khusus Ya. di pasca sarjana sendiri itu apa? Ya. Nah, visi misi di pasca sarjana, terima kasih Nola, dalam membangun Indonesia yang berkemajuan melalui pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kerjasama melalui nilai-nilai Islam, maka misi kita buat bersama dengan para pimpinan dan stakeholders yang ada, yaitu Islami, berkemajuan, mandiri, inovatif, dan transendental. Nah, melalui visi ini kami turunkan kepada pada misi, ada 7 misi yang kami tuangkan di pasca sarjana. Yang pertama adalah menyelenggarakan Catu Dharma perguruan tinggi yang berorientasi pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan pasca sarjana yang berkemajuan dengan menerapkan pembelajaran kontekstual dan multidisipliner. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan kewirausahaan berbasis hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, yang keempat, menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat serta publikasi ilmiah bersifat transendental atau integrasi dan interkoneksi untuk menjamin mutu lulusan. Yang kelima, menyelenggarakan pengelolaan yang profesional, akuntabel, dan amanah. Yang keenam, menyelenggarakan tata kelola dengan prinsip postgraduate governance. Yang ketujuh, menjalin kerjasama dengan multi stakeholders, baik lokal, nasional, internasional, yang saling menguntungkan. Kira-kira itu Nola, visi dan misi pasca. Insya Allah ini kami insya Allah bertahap mewujudkan ini semua, tetapi apa yang kami lakukan bersama, baik Ibu Wadir, para Kaprodi, para staf, KTU, penjaminan mutu, termasuk pengelola jurnal, itu semua sudah kami siapkan di pasca sarjana, insya Allah dengan menghadapi akreditasi tiga program studi, yaitu program studi hukum, magister ilmu lingkungan, dan magister pendidikan dasar. Ini kami lagi mempersiapkan untuk reakreditasi. Mudah-mudahan tahun 2023 ini sudah terakreditasi baik sekali atau B. Amin. Ini komitmen dari kami pasca sarjana. Ya, semoga visi misi yang sudah direncanakan bisa dapat berjalan lancar ya, semoga bisa tercapai gitu sesuai dengan visi misi yang sudah direncanakan. Amin, amin. Saya yakin bahwa dengan kebersamaan kita semua, bukan hanya pasca sarjana, tetapi seluruh elemen yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram ini saling tadi interkoneksi, bahu membahu, saling mendukung. Ya, mendukung satu sama lain. Yakinlah bahwa ke depan Universitas Muhammadiyah Mataram, khususnya Perserikatan Muhammadiyah di Nusa Tenggara Barat, yakin itu generasi yang akan datang akan bahagia. Ya, amin ya. Nah, setelah kita mendengar visi misinya nih, mungkin apa sih ciri khusus dari pasca sarjana umat sendiri, apa yang membedakannya dengan pasca sarjana yang lainnya gitu? Baik, apa yang sudah kita sampaikan dalam visi dan misi tadi memang ada kelebihannya dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini tergantung lagi stakeholders yang menilai. Tetapi yakinlah bahwa
pasca sarjana Universitas Muhammadiyah telah memiliki resources yang baik, telah memiliki sarana prasarana yang baik, Iya. tempat kuliah yang kondusif, fasilitas yang ada AC-nya, ada kalau saya mungkin melihat dari proses pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, kita cukup comfortable. Di satu sisi dosen-dosen kita sangat profesional karena yakin mereka adalah sumber daya yang bagus, yang baik dan mudah. Nah, inilah yang membawa umat ke depan, dengan bersama-sama tadi umat akan terus maju. Nah, kalau saya mengutip dari pendapat Muhammad tahun 2019 bahwa konsep transendental tidak terlepas dari kelahiran dan keberadaan Perserikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah yang lahir di antara majelis ilmu di ruang yang kecil dengan landasan amal ma'ruf nahi mungkar, menebar manfaat di seluruh segi kehidupan gerakan amal ma'ruf nahi mungkar Muhammadiyah tidak hanya tentang hubungan dengan Sang Pencipta. Gerakan Muhammadiyah dapat diartikan sebagai liberasi, humanisasi, dan transendensi. Sementara dari KBBI 2020 bahwa istilah liberasi adalah proses pembebasan seseorang dari kontrol atau kendali orang lain. Proses siar Muhammadiyah bergerak membebaskan manusia dalam ketertindasan, keterbelakangan, dan kebodohan. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan berupaya membebaskan masyarakat dari bentuk kejaliman dengan hadir di tengah-tengah masyarakat kecil yang terbelenggu dalam kebodohan, sehingga tidak tahu bagaimana untuk dapat keluar dari lingkaran belenggu tersebut, sehingga masyarakat yang awalnya asing dengan kehadiran Muhammadiyah menerima Muhammadiyah sebagai kajian kultural yang mencerahkan. Upaya Muhammadiyah terus bergerak di bidang pendidikan, khususnya untuk menjangkau masyarakat dengan bingkai humanisasi, dengan tujuan memanusiakan manusia agar dapat keluar dari tirani penjajahan. Transendensi nilai-nilai gerakan Muhammadiyah dengan gaya Islam moderat bertujuan menuju jalan rahmatan lil alamin, penuh dengan ketaatan dan ketakwaan yang berlandaskan Al-Quran dan sunnah makbulah, membentuk pribadi unggul untuk modal utama dalam menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Irisan dari konsep transendental itu dikenal dengan konsep profetik Islam yang objek kajian atau ontologinya adalah kebenaran mutlak yang bersumber dari kitab suci Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Makbulah, sehingga mempunyai karakter khusus di dalam pendekatan keilmuannya, baik di bidang pendidikan, hukum, sosial, kemasyarakatan, lingkungan, dan lain sebagainya. Sisi lain juga konsep transendental berbasis pada doktrin kitab suci agama samawi, Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, yang juga bisa menjadi dasar bagi pemeluknya untuk melakukan kajian-kajian keilmuan dan keagamaan yang dikenal dengan integrasi ilmu dan agama, sehingga tidak bersifat inklusif. Begitu pula dengan doktrin-doktrin agama budaya yang ada di Indonesia juga bisa menjadi basis konsep pendekatan transendental. Barangkali itulah kelebihan kita, jadi sesuai dengan keputusan negara kita bahwa
beberapa agama yang sudah disetujui, dan itulah yang bisa dilakukan untuk kajian bersama. Muhammadiyah adalah pluralis. Berarti Muhammadiyah ini nggak membatasi Tidak siapapun tertutup. yang mau di Betul sini ya. sekali, Aura. Mau dari agama apapun bisa masuk ke Pascasarjana Umat. Betul. Gitu. Ya, nggak mesti harus orang Islam gitu ya, Tidak. meskipun kita di Muhammadiyah. Kalau kita lihat Aula, di S1 Nggih. udah banyak Hindu, Kristen, Buddha, Nggih. Katolik, ya, yang sekolah di kita. Ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan mereka mendapatkan ilmu dan mereka menjadi manusia-manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ya siapapun itu Muhammadiyah itu selalu membuka ruang ya, apalagi ini untuk menuntut ilmu ya. Betul. Jadi nggak dibatasi, tidak dihalang untuk menuntut ilmu ya, Betul. meskipun Itulah kita ada di Muhammadiyah. kelebihan Perserikatan Muhammadiyah. Jadi itu ya Kadangkala perbedaannya dengan yang lain ya. betul. Kadangkala frame berpikir masyarakat, ya Muhammadiyah ya kan hanya agama Islam. Ya. Tapi secara kontekstual bahwa Muhammadiyah welcome kepada agama apapun yang mau mengikuti pendidikan yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram. Di mana saja, bukan hanya di Mataram, di seluruh Indonesia. Ini Universitas Muhammadiyah seluruh Indonesia juga membuka ruang untuk agama lain ya. betul. Jadi itulah perbedaannya ya dengan yang lainnya gitu. Betul, Meskipun betul. kita Muhammadiyah tapi juga membuka ruang untuk agama lain, apalagi dalam menuntut ilmu ya. Betul. Dalam hal menuntut ilmu, jika masa kita mau larang orang untuk menuntut ilmu gitu. Iya. Ya. Baiklah, tadi sebelumnya udah dijelaskan ya bahwa program studi yang ada di Pascasarjana Umat itu ada 3. Ya. Terus kemudian tuh mungkin ada rencana nggak untuk mengembangkan program studi lagi nih? Ya. Terima kasih Naula. Sesuai dengan Renstra Universitas dan Renstra Pascasarjana, maksudnya rencana strategis Pascasarjana Universitas Muhammadiyah dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau kita melihat visi misi kita sampai 2028. Oleh karena itu, kami fokus pada 2021 kemarin mencoba untuk mengembangkan program studi. Salah satu program studi baru di Pascasarjana adalah program studi pendidikan dasar. Nah, ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikannya, baik guru PAUD, guru SD, guru SMP bisa melanjutkan pendidikan di jurusan kita. Insya Allah. Oh, berarti itu rangkum untuk semua gitu? Iya, Nggak khusus. untuk pendidikan dasar. Ya, insya Allah, keberadaan umat dapat memberikan pencerahan keilmuan kepada masyarakat kita. Yakinlah itu. Amin. Ya. Nah, kemudian yang kedua, pengembangan program. Kami kemarin terakhir rapat dengan rektor, para pimpinan yang ada di universitas, terus ketua penjamin mutu, wadir, para kaprodi, dan seluruh elemen yang ada di administrasi di sana. Kami telah mencanangkan beberapa program studi magister. Yang pertama adalah IPS. Yang kedua, pendidikan bahasa Inggris. Yang ketiga, pendidikan agama Islam. Yang keempat, magister vokasi. Nah, ini mudah-mudahan magister vokasi ini dapat kita wujudkan karena ini untuk menjawab kebutuhan guru-guru SMK. Kemudian kemarin, baru 2 hari yang lalu, kami mengupload proposal borang program studi magister administrasi publik. Saya mohon doa kepada kita semua. Apa yang kita niatkan ini dapat diwujudkan. Amin. Sehingga kebutuhan para alumni, kebutuhan masyarakat yang membutuhkan administrasi publik itu ini dapat kita laksanakan bersama.
Ini harapan kami. Nah, inilah beberapa program baru yang sedang kami siapkan. Insya Allah yang belum ada izinnya ini, insya Allah dalam 2023 ini kami coba mendorong terus dan menjalin komunikasi dan melengkapi apa kekurangan-kekurangan dari hasil review yang dilakukan oleh tim Kemendikbud-Ristek. Ya. Barangkali itu. Nggak ada niat nih buat program KPI-nya, Pak. Iya. Bapak tahu kan nanti buat KPI kita bisa kuliahnya di Muhammadiyah gitu. Iya. Di rencana. Ini sangat menarik, Aulia. FAI ini kami coba membuka awal adalah pendidikan agama Islam ini, Ya, yang mungkin nanti konsentrasinya bisa seperti di S1, konsentrasi mungkin KPI atau mungkin tersendiri nantinya seiring manakala SDM yang ada di FAI itu sendiri terus bertambah, maka yakinlah bahwa di Pascasarjana akan lahir magister KPI. Amin. Nah, karena di FAI ini sendiri melihat kapasitas KPI, di mana medianya luar biasa, ada radio Insani, ada podcast sendiri. Nah, ini sebenarnya media yang memang betul-betul mendukung di dalam mempromosikan Universitas Muhammadiyah Mataram, termasuk seluruh kegiatan Perserikatan Muhammadiyah di Nusa Tenggara Barat. Yakinlah itu. Kalian orang-orang yang cerdas, kalian orang-orang yang ikhlas di dalam menjalankan tugas, sehingga kami juga bisa hadir di tempat ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya, semoga suatu saat nih ada kesempatan untuk Amin. membuat program KPI di Pascasarjana ya, biar deket. Amin, amin. Semoga bisa terwujud ya. Insya Allah, Allah. Ya, kemudian untuk harapan ke depan nih untuk memajukan Pascasarjana umat itu apa? Terima kasih, Naula. Harapan besar bukan mungkin dari saya sendiri, tapi untuk kita semua. Bahwa kerjasamalah kata kunci yang harus kita pegang. Kalau kita refleksi kembali pendapatnya Surya Brata, faktor penghambat utama adalah faktor internal. Dan faktor eksternal itu tidak terlalu. Oleh karena itu, di dalam internal Universitas Muhammadiyah Mataram dan Perserikatan Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat harus betul-betul berpegang tangan, harus betul-betul saling merangkul, harus betul-betul membuka ide-ide dan gagasan untuk peningkatan kapasitas Universitas Muhammadiyah Mataram. Kalau tidak, maka tidak menutup kemungkinan kita akan terbelakang dari lembaga-lembaga lain. Karena kita harus melihat bahwa di Nusa Tenggara Barat ini perkembangan perguruan tinggi, khususnya pendidikan, baik S1, S2, dan vokasi itu sendiri, ini luar biasa. Ini kita harus, kalau menurut tujuan daripada KPI itu sendiri, sense of belonging, ya kan? Salah satunya. Nah, ini harus nih. Kalau tidak menutup kemungkinan kita akan rugi sendiri. Oleh karena itu, oleh karena itu, harapan kita semua, para tokoh, para pemuda, tokoh agama, dosen, staf, dan seluruh pimpinan harus betul-betul menjaga perserikatan kita sehingga perserikatan menjadi unggul untuk masa yang akan datang. Amin ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, mungkin saya ingin menambahkan, Naula, berdasarkan hasil analisis dan pengalaman kita selama ini di dalam mengelola Universitas Muhammadiyah Mataram. Yang pertama,
barangkali kita perlu review kembali peraturan-peraturan yang ada. Yang kedua, apa yang kurang di akreditasi kita? Satu, dosen asing. Nah, dosen asing ini terusnya saja tidak susah. Ya. Saya di pasca sarjana mencoba mengakomodir satu dosen Malaysia, UTEM. Beliau telah memberikan kontribusinya dalam satu semester kemarin. Saya mencoba, itu langkah awal untuk membuka bahwa fakultas-fakultas lain pun bisa mengundang mereka. Dan itu pun tidak menggunakan uang, manakala kita bekerja sama dengan baik. Universitas Muhammadiyah telah menjalin kerjasama baik di tingkat ASEAN, Asia, dan Eropa. Nah, kerjasama itu yang harus mampu dijawab oleh kami-kami di lembaga, fakultas, unit, untuk menjawab MOU itu. MOE-nya ada di kami-kami semua ini. Universitas hanya membuka jalan agar kita bisa menjawab dari apa hubungan itu. Nah, ini harus, kalau tidak percuma itu MOU yang ada. Ya, ini banyak kami di tataran Universitas Muhammadiyah memang belum begitu bergerak banyak berkaitan dengan meraih baik di kegiatan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, termasuk Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Yang kedua, yang kurang adalah mahasiswa asing. Mahasiswa asing memang sudah, ini masih kurang, memang sudah pernah ada di itu pasca sarjana. Di pasca sarjana belum, tapi insya Allah di tahun 2023 ini kami yakin, insya Allah, karena jenis mahasiswa asing itu banyak. Ada yang mengikuti kegiatan short course, ada yang betul-betul kuliah, ada yang ya mungkin kegiatan intensif teaching program atau magang ngajar. Jadi itu sudah dilakukan waktu saya jadi biro. Salah satu USIM, Universitas Sains Islam Malaysia, telah melakukan program bersama dengan kita di dalam mengembangkan program intensif teaching program. Nah, ini luar biasa, dan itu kami perdayakan S1 waktu itu adalah pendidikan sejarah. Oh, berarti di FKIP ya? Di FKIP. Ini luar biasa. Nah, Kanja dan teman-teman mahasiswa di KPI juga, saya mengirim di Thailand pada saat itu. Oh, iya. Termasuk Ibu Nurlia. Ini saya kirim ke sana. Alhamdulillah, beliau sudah mendapatkan pengalaman di Thailand. Nah, kemudian juga di program pendidikan ini administrasi bisnis, ada 7 mahasiswa yang mendapatkan program kredit transfer, dan itu memiliki nilai yang luar biasa bagi Visipol. Oh, di Visipol. Yang ketiga, salah satu mahasiswa KPI. Iya, yang kemarin ke Malaysia. Yang kemarin ke Malaysia, yang seharusnya beliau ke Eropa, tetapi karena kondisi COVID itu dialihkan ke Malaysia. Nah, itu masa saya menjadi biro. Berarti itu sebelum jadi direktur pas? Belum, sebelum menjadi biro. Ya, alhamdulillah saya juga di biro memberikan reward kepada adinda kita, walaupun mereka mendapatkan sesuatu yang berharga. Yang kedua, mereka dapat silaturahmi dengan banyak orang, mencoba kemampuannya, mendapatkan sertifikat pengakuan internasional. Nah, sekarang ini Pak Asbah selaku Kabak dan Pak Amil telah mencoba melanjutkan beberapa program yang sudah dilakukan oleh kita. Nah, luar biasa, sekarang ini terus dikembangkan ke luar negeri, Malaysia. Sebentar lagi akan ke Malaysia lagi, yang ke Jakarta ada, yang di mana-mana sekarang ini. Luar biasa. Karena apa? Kurikulum MBKM ini betul-betul Muhammadiyah menjawabnya. Ini kita patut apresiasi kepada Pak WR1
yang mencoba menjantahkan keinginan MBKM itu melalui program-program aplikatif yang ada di Universitas Muhammadiyah. Ini harus kita hargai itu. Barangkali itu, Nola. Ya. Semoga umat ini semakin Amin. berkembang dan semakin maju ya dengan program-program yang sudah dibuat dan yang akan segera dilaksanakan. Gitu ya. Luar biasa sekali ya ternyata. Ternyata udah banyak banget program yang belum kita tahu gitu, program yang sudah dilaksanakan Muhammadiyah yang belum kita tahu. Betul, Ya. betul. Nah kemudian nih udah untuk mahasiswa baru udah dibuka pendaftarannya. Oh iya, terima kasih Nola. Mungkin Ini semester bisa ya. kasih kita informasi Oke, tentang alur untuk pendaftarannya. Oke, terima kasih. Ini Nola, pasca sarjana usulan kepada pimpinan kemarin bahwa di semester genap ini khususnya pendidikan dasar kami merencanakan untuk membuka. Oh, di semester Ya, genap di ada semester genap. pembukaan Ya, khusus mahasiswa baru. pendidikan dasar. Oh, khusus untuk yang satu itu aja. Pendidikan dasar ya. Nah ini tentu kami secara formal akan bersurat pada UPT PPWA selaku bagian di dalam melaksanakan kegiatan penerimaan mahasiswa promosi wisuda. Insya Allah dengan kebersamaan ini yakinlah bahwa kami akan dapat membuka program semester genap itu karena peminatnya alhamdulillah sudah lumayan, insya Allah. Mungkin barangkali itu karena terus terang saja sistem di UPT PPWA harapan saya ke depan seperti yang sudah disampaikan tadi berkaitan dengan mahasiswa asing. Jadi di webnya UPT PPWA itu harus dibuka slot sendiri untuk menerima ya pendaftaran mahasiswa asing. Nah, begitu juga untuk khusus Paskah. Mudah-mudahan ya web itu UPT PPWA tetap dibuka mungkin pada saat penentuan sesuai dengan kalender itu kita putuskan bahwa sampai sini tanggal penerimaan mahasiswa. Tetapi pembukaan dibukanya web itu tidak apa-apa sebenarnya, dibuka saja untuk memudahkan masyarakat sehingga kita paham betul sejauh mana minat masyarakat terhadap umat. Kan kita bisa evaluasi di situ juga. Iya. Barangkali itu saya meyakini bahwa UPT PPWA mampu melaksanakan kegiatan itu. Kami juga berterima kasih para pimpinan kita di UPT PPWA telah membuat baik Pak Rama, Pak Iswanari sekarang ini sudah progresnya luar biasa. Terlihat penerimaan mahasiswa yang luar biasa, hampir 2000-an lebih tahun 2021-2022 kemarin kan. Maba kemarin. Iya, yang kemarin luar biasa. Ini kan tinggal dibenahi saja. Ya, kemarin tuh KPI juga ini angkatan paling banyak kan nih tahun kemarin. Terima kasih. Kalau kita lihat refleksi kembali Nola, universitas-universitas Muhammadiyah yang lain, kalau UPT PPWA itu dia bangunannya sendiri, yang mengelola luar biasa. Lihat UMY, itu orang masuk itu yang pertama dilihat UPT PPWA. Di situ juga ada integrasi bisnis, kewirausahaan. Nah, walaupun kita di umat ini sudah punya UPT bisnis, ada kantin dan lain-lain, termasuk koperasi. Ya mudah-mudahan ke depan ini ada banyak lagi yang bisa kita kembangkan di dalam mengembangkan amal usaha yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram. Barangkali itu Nola. Terus untuk kalau kita mau tahu informasinya bisa lewat mana Pak? Mungkin ada Ya itu informasinya karena terpusat, tidak melalui langsung kepada pasca sarjana, karena itu melalui UPT PPWA. Oh, berarti kalau di kita situ, mau tahu ya. informasinya lewat sana. Jadi linknya di situ, sehingga ada slot untuk beberapa fakultas termasuk pasca sarjana. Pasca sarjana. Oh, langsung berarti semuanya terangkum ya. Terangkum di sana. Tetapi kalau masyarakat merasa kesulitan, bisa menghubungi Mbak Arita di sana selaku staf yang menangani khusus kemahasiswaan.
untuk membantu mengkomunikasikan kembali kepada UPT PPWA agar memastikan masyarakat itu terdaftar. Iya. Barangkali itu. Jadi seperti itu ya. Ya. Ya, terakhir nih Pak, mungkin ada Ya. pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman yang sudah nonton gitu. Ya. Silakan Pak. Terima kasih para ya audiens yang saya hormati ya, yang saya banggakan dengan mendengar ya sekilas terkait masalah pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Mataram. Mudah-mudahan ini berketuk hati, apalagi para alumni, agar bisa melanjutkan studinya di pasca sarjana. Manakala mereka tertarik untuk kembali kepada habitatnya, gitu. Kembali lagi ke Iya, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat, lebih khusus kepada para pimpinan dan tokoh kita yang telah susah payah membangun Universitas Muhammadiyah Mataram ini sehingga kita ada saat ini. Karena saat ini terus terang saja kita hanya pemakai, menikmati. Mereka-mereka dulu itu bersusah payah Iya, dalam perjuangkan. membangun, memperjuangkan lahirnya Universitas Muhammadiyah Mataram. Begitu juga amal usaha yang lain. Oleh karena itu, hormatilah orang tua, para tokoh kita yang telah susah payah membangun sehingga kita bisa Menikmatinya berkarya di tempat ini saat ini. Barangkali itu pesan saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah kita bisa tahu jadinya informasi tentang pasca sarjana umat. Tahunya kita cuma lihat, oh ini ada pasca sarjana sekarang di umat, tapi kita belum tahu informasi lebih lanjutnya. Nah, untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, jangan sampai ada yang di skip ya, karena informasi tentang pasca sarjana umat ini sangat bermanfaat, apalagi yang mau lanjut S2 nih ya. Ya, sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini ya Pak. Semoga nanti alumni umat ini bisa kembali ke umat untuk melanjutkan studinya. Amin, amin, amin. Itu harapan kami, Nola. Amin. Ya, Terima kasih, Nola, dan fotografer yang paling cakep. Terima kasih, kamerawan. Ya, oke. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga di share ke teman-teman yang lain. Apalagi nih ya, teman-teman yang ingin melanjutkan S2, disimak baik-baik videonya tentang informasi pasca sarjana umat. Baiklah, saya Naula Fatayatul Ulia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nola. Terima kasih.